Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Om Brimo si Pendongeng. Kali ini Om Brimo akan berkisah lagi ya tentang duel panas El Clasico yang mempertemukan antara Real Madrid versus FC Barcelona. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, Om Brimo minta tolong buat subscribe dulu channel Om Brimo ya hehehe. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar teman-teman dan bunyikan juga loncengnya biar gak ketinggalan video menarik dari Om Brimo. Kali ini kita akan menelusuri satu episode yang penuh ketegangan, emosi dan gengsi dalam dunia sepak bola, yakni duel klasik antara Real Madrid dan FC Barcelona yang dikenal sebagai El Clasico. Namun kali ini juga dibumbui oleh dua tokoh yang tengah naik daun dan berada di pusat kontroversi, Lamine Yamal dari Barcelona dan Vinicius Junior dari Real Madrid. Pertandingan itu berlangsung pada tanggal 26 Oktober 2025 di Santiago Bernabeu. Dari awal sudah terasa, ini bukan sekadar pertandingan liga. Ini adalah panggung besar di mana sejarah, nama besar, dan tekanan klub-klub raksasa bergabung dengan dinamika personal para pemain muda dan bintang, kombinasi yang selalu berpotensi meledak. Lamine Yamal, muda berusia 18 tahun, telah memperoleh sorotan besar musim ini karena penampilannya yang luar biasa untuk Barcelona. Sedangkan Vinicius Junior, 25 tahun, sudah menjadi figur kunci di Real Madrid, namun juga bukan tanpa kontroversi dalam sikap dan emosinya di lapangan. Kedua pemain ini kemudian mendapati diri mereka terlibat dalam satu duel tak hanya sepak bola, tetapi juga psikologi dan ego. Sebelum pertandingan dimulai, drama sudah bermula. Yamal pernah memberi pernyataan yang kemudian dipandang sebagai provokasi. Ya, mereka mencuri, mereka mengeluh, mereka selalu punya cara untuk menang. Ucapan ini ditafsirkan sebagai sindiran kepada Real Madrid, bahwa klub itu sering diuntungkan atau mencuri dengan keputusan-keputusan luar lapangan. Pernyataan ini memancing kemarahan bagaimanapun dari kubu Madrid, dan tentu saja membuat atmosfer menjadi makin panas. Ketika laga dimulai, tensinya langsung terasa. Real Madrid tampil dengan kekuatan penuh, termasuk Vinicius Junior, Dani Carvajal, Jude Bellingham, dan Kylian Mbappe. Barcelona dihadapkan pada tekanan besar dengan Yamal dan rekan-rekan muda mencoba mengatasi beban ekspektasi. Pada menit-menit awal tampak bagaimana Madrid mengontrol sebagian besar permainan, namun Barcelona tetap menunjukkan karakter. Salah satu momen yang menjadi titik perhatian, Vinicius dijatuhkan di dalam kotak penalti. Wasit semula menunjuk penalti untuk Madrid, namun setelah peninjauan VAR, keputusan tersebut dibatalkan. Momen ini bukan hanya soal keputusan, tetapi soal bagaimana momentum dan emosi mulai terpancing. Supporter di stadion dan para pemain di lapangan mulai merasakan bahwa ini lebih dari sekadar 3 poin. Barcelona sempat unggul melalui gol yang dibuat oleh Fermin Lopez, namun Real Madrid membalikkan keadaan lewat assist Mbappe dan gol penentu dari Bellingham. Skor akhir 2-1 untuk Madrid. Tapi seperti seringkali terjadi di El Clasico, hasilnya bukan semuanya. Insiden sesudah peluit akhir membentuk narasi yang setidaknya sama besarnya. Setelah peluit panjang dibunyikan, saat masih di area lapangan, terjadi konfrontasi antara Yamal dan Carvajal, lalu memuncak dengan Vinicius yang mendekati Yamal dengan nada menantang. Kamera menangkap Vinicius mengisyaratkan terhadap Yamal, "Kamu cuma bisa oper ke belakang." Yamal merespons, "Kalau mau, kita selesaikan di luar." Situasi itu kemudian meluas hingga ke lorong menuju ruang ganti, dengan staf dan pemain mencoba mencegah bentrokan fisik. Media mencatat bahwa sumber konfrontasi ini dapat ditelusuri ke pernyataan, mencuri dan mengeluh yang dilontarkan Yamal sebelum laga, yang kemudian dianggap memancing mental tim Madrid. Dari kubu Barcelona, rekan Yamal yaitu Raphinha bahkan secara terbuka menegur Yamal usai laga. Ia berkata bahwa komentar sang pemain muda memberikan motivasi ekstra bagi Real Madrid. Ini menambah elemen internal, bukan hanya rivalitas antar klub, tetapi juga suara-suara dalam ruang ganti Barcelona yang mempertanyakan sikap sang bintang muda. Sementara itu, dari sisi Madrid, tekanan pada Vinicius juga terlihat. Ia sempat menunjukkan kemarahan ketika diganti pada menit ke-71, berjalan langsung ke lorong, dan kemudian kembali hanya saat bentrokan meledak. Klub memutuskan untuk tidak memberikan sanksi formal, namun meningkatkan ekspektasi terhadap kontrol emosi Vinicius sebagai salah satu kapten tim. Pernyataan publiknya yang kemudian muncul, meminta maaf kepada supporter, rekan, dan klub, meskipun tidak menyebut nama pelatih Xabi Alonso secara eksplisit, menunjukkan kompleksitas relasi di dalam tim. Di sisi wasit dan VAR, terdapat pula titik panas. Gol Bellingham yang memutuskan kemenangan Madrid diprotes oleh Barcelona terkait sebuah insiden yang melibatkan penggunaan siku oleh Dean Huijsen terhadap Pau Cubarsí. Namun analis wasit menjelaskan bahwa insiden tersebut tidak memenuhi kriteria temerity untuk intervensi VAR, sehingga gol tetap sah.
Ini membuat kubu Barcelona merasa bahwa mereka dirugikan bukan hanya secara emosional tetapi secara teknis pula, dan memunculkan narasi bahwa Madrid mendapatkan keuntungan dalam momen kunci. Momen ini bukan hanya terlihat di lapangan. Setelah pertandingan, reaksi di media sosial makin mengobarkan drama. Bellingham, yang mencetak gol kemenangan, memposting kepada para pengikutnya kutipan "Talk is cheap" yang ditujukan kepada Yamal, bersama tag "Hala Madrid Siempre" dan potongan lagu Elvis Presley, "A Little Less Conversation". Gestur ini bukan hanya selebrasi, tetapi juga sinyal provokasi. Dan kemudian media melaporkan bahwa Yamal kini dibekukan dari beberapa tampil publik oleh Barcelona. Klub tampaknya ingin meredam keributan lebih lanjut dan memperbaiki citra sang pemain muda setelah kegaduhan ini. Dari sisi psikologi pribadi, kita bisa melihat dua narasi yang saling bertabrakan. Yamal, muda dan penuh ambisi, memandang dirinya sebagai generasi baru yang akan membalik dominasi sepak bola Spanyol. Ucapannya sebelum laga adalah bagian dari strategi mental, namun juga bisa dianggap sebagai kesalahan pemahaman akan dampak provokasinya. Vinicius, di sisi lain, telah lama menjadi ikon keberanian dan kecepatan, namun repetisi insiden emosional membayangi potensi legionya sebagai pemimpin di Madrid. Kontroversi ini juga sempat memunculkan isu lebih besar. Apakah pemain muda seperti Yamal seharusnya cukup bermain di lapangan dan tidak terlibat provokasi verbal? Apakah pemain bintang seperti Vinicius memiliki kewajiban tambahan untuk menunjukkan kontrol emosional, terutama ketika ia juga digadang sebagai kapten dan ikon bagi fanbase yang sangat kritis? Kita juga tak bisa mengabaikan bahwa rivalitas Madrid-Barcelona selalu mengandung unsur sejarah, politik daerah, ekonomi, dan media, sehingga insiden ini hanyalah bagian dari narasi yang lebih besar. Tetapi kehadiran Yamal dan Vinicius membawa elemen generasi baru ke dalam saga klasik ini. Satu pemain muda yang berani bicara, satu pemain mapan dengan temperamen meledak. Hasilnya, tak hanya gol yang tercatat, tapi juga narasi emosional yang akan dibicarakan berbulan-bulan. Untuk pendengar dan viewers Ombrimo, bayangkan suasana Bernabeu malam itu. Ribuan supporter bersorak, sorot kamera menyorot wajah-wajah pemain, jarak antara kedua tim begitu tipis, dan ketika peluit akhir berbunyi, bukan hanya kemenangan yang dirayakan, tetapi benturan ego yang nyata. Yamal berjalan dengan langkah cepat, tampak marah namun terkendali. Vinicius berjalan ke lorong dengan gerak yang menunjukkan banyak yang belum selesai. Di ruang ganti, pelatih menyampaikan bahwa kemenangan adalah untuk tim, bukan untuk individu. Tapi di luar kamera, galeri kemenangan sudah dicemari catatan, "Apa komentar kamu?" dan "Apakah kamu benar-benar menang?" Di akhir narasi ini, kita bisa menarik beberapa pelajaran. 1. Di pertandingan dengan tekanan ekstrim seperti El Clasico, performa teknis hanyalah separuh cerita. Sisanya adalah kekuatan mental, provokasi, reaksi, dan bagaimana pemain mengelola dirinya. 2. Bila seorang pemain muda berbicara terlalu awal atau terlalu terbuka, ia bisa memantik api yang sulit dimadamkan, seperti yang terjadi pada Yamal. 3. Jika pemain senior atau ikon tim menunjukkan ledakan emosi terbuka, ia membuka diri pada kritik dan memunculkan keraguan tentang kelayakan kepemimpinannya, seperti yang terjadi pada Vinicius. 4. Klub-klub besar harus menyeimbangkan antara membiarkan karakter pemain dan menjaga citra tim. Barcelona tampak memilih untuk menyembunyikan Yamal dari media setelah insiden. 5. Rivalitas klasik ini mengajarkan bahwa setiap detail, komentar sebelum pertandingan, keputusan wasit, gestur pemain, bentrokan verbal, bisa menjadi bagian dari cerita yang panjang. Teman-teman, itu kisah kontroversi malam El Clasico yang lebih dari sekadar kemenangan 2-1. Ini kisah tentang kata-kata yang terburu, reaksi yang meledak, dan bagaimana dua klub dan dua pemain saling mempertaruhkan lebih dari sekadar poin, mempertaruhkan harga diri dan identitas. Ya cukup sekian video tentang El Clasico paling terbaru di 2025 ini. Sekian dari Om Brimo, salam hangat untuk teman-teman dimanapun kalian berada.